Haleluya. Tema firman Tuhan, harta milik yang amat besar. Temanya, harta milik yang amat besar. Di sini kita akan lihat diperjelas oleh Tuhan bahwa Tuhan bukan konsep berpikirnya Tuhan bahwa uang itu dosa. Yang dosa itu cinta uang. Tapi yang Tuhan mau cinta Tuhan. Yang berdosa sekali lagi cinta uang. Tetapi kalau cinta Tuhan, ternyata uang yang ikut. Kalau cinta uang, Tuhannya nggak ikut. Amin. Sekali lagi, kalau cinta Tuhan, uang akan ikut, kejar. Wow, keren. Uang yang kejar kita, orang percaya. Tapi kalau cinta uang, Tuhannya yang lari, bukan Tuhan yang lari, kitanya yang lari. Semakin kuat kita mengejar uang, semakin kita terpisah dari Tuhan. Contoh ya, Tuhan ada di sini, dan kitanya mau kejar uang, ya langsung keluar. Terus. Semakin gencar kita kejar uang, semakin per meter. Dari per meternya 1 kilo kita sudah terpisah dari Tuhan. Berhasil tidak? Pasti gagal. Dan kita melihat ada satu raja yang luar biasa. Ini satu pengalaman hidup yang sangat-sangat unik. Di dalam 2 Tawarik pasal 32. Ayat yang ke-24. 1 Tawarik pasal 32 ayat 24. Lai memberikan perikop tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Ini tahun-tahun terakhir pemerintahan Hizkia. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Dia jatuh sakit dan ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda yang ajaib. Dia sembuh. Ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena itu ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ia, Yehuda, Yerusalem ditimpa murka. Jadi saudara, di sini pelajaran yang sangat indah. Kalau kita disembuhkan oleh Tuhan, harus rajin ke gereja. Kalau kita bertambah usia, harus ke gereja. Kalau kita masuk di minggu-minggu sengsara, harus masuk ke gereja.
Saya lewat ayat ini, saya boleh berpendapat orang Kristen yang jarang ke gereja sangat berdosa besar di hadapan Tuhan. Langsung ketika ia menjadi angku, Hizkia tidak berterima kasih, ayat 25, atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ia menjadi angku, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi dua hal ini perlu kita hindari. Tidak tahu berterima kasih dan sombong, angku. Saya selalu bilang kepada jemaat, seharusnya kalau anak kita sembuh, kalau kita bertambah usia, harusnya kita ada di gereja, apalagi pada hari Minggu. Kalau hari biasa mungkin ada alasan, aduh, saya kan Pak Gembala karyawan. Tetapi rata-rata lebih khusus di Jayapura, Papua, kalau hari Minggu libur total. Di zamannya wali kota BTM, Benur Tomimano, Pak Wali, itu nanti jam 12 ke atas baru aktivitas, jam 1 ke atas lah. Di bawah itu harus semua pertokoan, pusat pekerjaan tutup total. Nah saudara, ada perbedaan yang mendasar dengan raja yang pertama bernama Saul. Di akhir pemerintahannya, roh Tuhan undur. Roh Tuhan undur. Bahkan dia diganggu oleh roh jahat. Tetapi kendati dia jatuh ke dalam dosa, tidak tahu berterima kasih dan angkuh, dia cepat berbalik. Dia cepat berbalik. Dia cepat sadar. Dia cepat bertobat. Ini yang terpenting. Siapa sih manusia yang gak pernah berdosa? Ayo angkat tangan. Tidak ada. Saya pun masih berdosa. Tetapi bagaimana dia cepat berbalik dari yang dia sudah membelakangi Tuhan seperti ini. Dia sudah angkuh, dia sudah tidak tahu berterima kasih, dia langsung cepat dia balik. Dia meluaskan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berbicara, Hizkia, kau tidak tahu berterima kasih. Hari ulang tahun kenapa tidak di gereja? Seandainya hari ulang tahun itu jadi hari kematian, bagaimana? Kita harus sekali-sekali berpikir begitu. Seandainya tanggal lahir kita jadi hari kematian, apatah lagi kalau ulang tahun cuma dibuat di pantai dan tidak ada ibadah sama sekali. Hati-hati. Firman Tuhan ini sangat jelas. Kalau kita disembuhkan, tambah rajin kawan. Kalau kita tambah malas, kita akan berurusan dengan
hakim segala hakim yang adil di muka bumi ini. Perbedaan dengan Saul, apa yang Tuhan suruh, dia melawan, disuruh tumpas bangsa Amalek. Semuanya dia tahan yang gemuk-gemuk. Ternyata dosa ini lebih jauh berbahaya, roh yang tidak dengar-dengaran. Karena roh yang tidak dengaran sulit mau balik. Kalau tidak tahu berterima kasih masih agak gampang ternyata. Dan tergantung dari pribadinya. Kalau pribadinya sombong terus, orang memang kalau tidak tahu berterima kasih, itu dia punya jenjangnya ke sombong. Makanya saya katakan orang yang tidak suka ke gereja, sesungguhnya dia angkuh. Sekali lagi, orang yang tidak suka ke gereja, sesungguhnya angkuh. Ayat ini yang berkata, ayat 25, tetapi ia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Ini di akhir-akhir pemerintahannya. Kadangkala kita jadi sombong, tidak tahu berterima kasih. Banyak kali kalau kita sudah jadi kaya raya. Hati-hati. Tetapi Alkitab boleh mencatat, dia cepat sadar, dia cepat berbalik, dia cepat minta ampun, dia cepat datang kepada Yesus. Yudas, salah satu yang mirip dengan Saul, di akhir hidupnya dia tidak minta ampun. Dia bunuh diri. Padahal dia sudah dengar firman. Hati-hati kalau kita berlarut-larut di dalam kemalasan beribadah. Lama-lama Tuhan sudah luaskan. Bahkan Firaun Tuhan keraskan hatinya. Karena sudah terlalu banyak lihat mujizat. Berarti Tuhan jengkel juga. Ya kan? Apatah lagi kalau umur-umur sudah di atas 17 tahun. Sweet 17, dia tidak cari Tuhan di atas 10 tahun. Semakin bertambah tahun, kalau kita 50 tahun pamalas masuk gereja, jujur. Ini menuntut kepada kami yang masih punya orang tua. Ada salah satu keluarga kami yang tidak setia, kami harus datang mengingatkan. Karena semakin tinggi usia kita, seperti saya akan genap 44. Oh luar biasa, saya masih dari kandungan, sudah dapat mujizat dari Tuhan. Masih 4-5 bulan, mama saya mau gugurkan saya. Malu, 50 tahun baru mau melahirkan. Di kampung apatah lagi, banyak Carlota, banyak tukang-tukang gosip. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-26? Tetapi ia sadar, wah ini yang Tuhan cari, akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sadar, apalagi kalau kita sudah puncak kejayaan, jabatan kepala dinas, jabatan Kapolres, jabatan Kapolda misalnya. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, cepat-cepat sadar. Karena ibarat kalau kita sudah dekat di langit,
Kalau dia mau jatuh, dalam hitungan berapa menit mati. Kalau cuma di atas loteng ini, plafon ini, jatuh mungkin cuma patah kaki. Tapi kalau sudah mendekati langit, jatuhnya langsung meninggal di tempat. Tidak sempat dibawa di rumah sakit, meninggal di tempat. Nah, inilah yang Tuhan cari bagi kita pemirsa channel ini, pendengar firman Tuhan ini. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Pada zaman Hizkia ini berbicara tentang nama besar dari Hizkia hampir jatuh di hadapan Tuhan, cuma gara-gara tidak tahu berterima kasih dan angkuh. Tidak besar sebetulnya dosanya, tapi kalau sudah berlarut-larut itu yang jadi besar. Mari ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Setiap tanggal 1 bulan Maret, saya selalu tingkatkan jam doa saya. Bahkan puasa setiap hari Sabtu dari Januari sampai bulan ini kami tidak pernah alpa. Kami takut untuk alpa. Kami rasa bersalah besar kalau kami tidak puasa, doa puasa. Pada zaman Hizkia, namanya tidak jadi rusak, namanya tidak hancur seperti Saul. Sayang beribu-ribu sayang. Saul sedekat 40 tahun, raja perdana, wow keren. Sayang 1000 sayang nanti di raja kedua Daud, dan raja ketiga Salomo baru berhasil. Mari jangan sampai di masa tua kita ini cacat celah di hadapan Tuhan. Aib di dalam keluarga dan di hadapan Tuhan. Oh, so tua tapi memperkosa orang di bawah umur. Wadah. So opak 60 tahun, so baunya bau tanahnya tingkat dewa, masih ada perkosa. Seperti oknum Kapolres di Kupang. Wow. Kekerasan seks kepada anak 3 tahun. Wow. Kenapa dia lakukan itu? Iblis yang menguasai dia. Saya percaya iblis sudah menguasai dia. Bagaimana muka istrinya, anaknya? Maka jangan berlarut-larut di dalam dosa, supaya iblis tidak masuk. Dia nginap. Kalau dia cuma masuk 1-2 hari, oke lah. Tapi kalau dia sudah nginap bertahun-tahun, parah, fatal. Jadi jangan biarkan iblis menguasai kemarahan kita.
dia menguasai nafsu kita. Ya, ini sudah kenyataan. Polisi dari Australia yang dapat, wah, memalukan sekali. Jadi di saat kita ada di puncak karir kita, Kapolres, Kapolsek, kepala dinas, kepala bagian, wah, hati-hati. Iblis punya mau-mau untuk menghancurkan. Iblis punya mau-mau untuk menjatuhkan kita. Apatah lagi kalau kita yang duduk orang Kristen, pengikut Kristus. Oh, iblis punya serangan utama. Iblis akan bombardir kita dengan siasat-siasatnya. Ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Wow. Karena dia cepat sadar, ayat 27 masih terjadi. Kalau dia tidak cepat sadar, ayat 27 ini tidak ada. Ayat 27 saya baca. 2 Tawarik 32 ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Alkitab kawan, kalau dia sudah tulis sangat besar, berarti besarnya luar biasa sekali. Dia mungkin salah satu orang terkaya di dunia. Tapi kalau cuma manusia yang tulis, bisa jadi nggak begitu juga. Cuma karena dia menang iklan, dia menang di media sosial, banyak yang support dia. Tapi kalau Alkitab catat, wow, sangat luar biasa sekali. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Tas Hermes ada, apalagi baju-baju dari Italiano. Dia sudah koleksi berlian seperti Otman Paris punya, ada. Barang-barang yang indah, perisai-perisai, segala macam barang yang indah-indah. Wow. Juga tempat perbendaharaan untuk hasil gandum. 28. Untuk anggur dan minyak dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawan kambing domba. Juragan re, Sultan re. Ya, kalau juragan masih di bawah. Sultannya binatang, sultannya berlian. Hizkia kawan, Allah tidak melarang, karena bagaimana dia cinta kepada Tuhan, bagaimana dia mengasihi Tuhan. Karena kalau dengan ini dia jadi kaya raya seperti ini, jadi berkat kan? Coba kita lihat, seperti Benny Lukman yang saya katakan, jadi viral di seluruh Indonesia. Dia punya mall ada di Makassar, tapi dia viralnya seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Musola terbesar, ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki. Gambar-gambar Aladin di tempat air wudhu, kaligrafi dari Timur Tengah, karpet langsung dari Turki yang dibawa untuk dipakai oleh saudara kita beragama Muslim yang sementara berpuasa di hari ini. Jadi di akhir zaman ini, inilah Hizkia yang muncul seperti Benny Lukman. Etnisnya Tionghoa, sering dibully, sering diejek, sering dikatain negatif, difitnah, dihina, tapi dia nggak peduli, dia enggak. Itulah orang yang diberkati Tuhan.
Kalau dia terpengaruh dengan hinaan, ngapain? Saya kan etnis yang paling dihina di Indonesia, Tionghoa, Chinese, 9 naga. Ada istilah 9 naga yang berjumpa dengan Pak Prabowo Subianto di Istana baru-baru ini. 9 naga ini ada konotasi negatif. Tetapi Beni Lukman, ya kalau tidak salah, Beni Lukman ini nggak terpengaruh. Dia mau menyampaikan bahwa indahnya toleransi beragama. Indahnya. Saya pun Ketua Ormas Pelita Bangun Indonesia, kami menjaga Masjid Agung yang ada di Sentani, Masjid Agung yang ada di Kota Jayapura ini. Ketika malam takbiran, saya dengan teman-teman ormas kami, Pelita Bangun Indonesia, karena indahnya toleransi, saya yang pimpin, saya ketua di Kabupaten Jayapura, dan ketika saya jadi ketua umum di Jayapura, saya yang pimpin teman-teman, ajak teman-teman menjaga malam takbiran aman dan indahnya toleransi. Karena Yesus kami mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan vertikal, horizontalnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami apa yang dilakukan oleh Beni Lukman, walaupun dia dengan harta kekayaan, saya dengan jabatan ketua Ormas Kabupaten Bangun Indonesia waktu itu, dan di Jayapura Kota Pelita Bangun Indonesia. Ada foto-fotonya. Ayat 28, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum. Wah, banyak sekali ya. Untuk anggur, minyak, dan kandang-kandang. Untuk berbagai jenis hewan besar, kandang-kandang, kawanan kambing domba. Ayat 29. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Ini sultannya binatang ini, luar biasa. Ayat pokok kita ada di ayat yang ke-29. Karena apa? Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Tema firman Tuhan, harta milik yang amat besar. Allah karuniakan. Ada di dalam kitab Filipi karunia untuk menderita. Ada karunia untuk menikmati, ada karunia untuk memiliki harta kekayaan yang amat besar, dan karunia menikmati. Double. Kesehatan Tuhan jamin, karunia untuk menikmati Tuhan berikan, karunia untuk memiliki kekayaan yang kita baca, mengaruniakan dia karena Allah mengaruniakan dia. Ini bagian B 29, bagian B. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ada 2 ayat dalam satu perikop. Ayat 27, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Salah satu raja terkaya. Mereka sejajar, Salomo dengan Hizkia, Raja Daud sejajar kekayaan mereka. Karena apa? Cinta mereka kepada Tuhan. Mereka dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Alasannya kita dulu kembali ke ayat yang ke 2 Tawarik 31 ayat yang ke-3. Inilah alasan awal, alasan pertama Allah mengaruniakan kekayaan yang amat besar.
Ayat 3 saya baca untuk kita semua, karena ini ayat pokok. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi pertama, dan pada waktu petang kedua, korban bakaran pada hari-hari Sabat. Oh, setiap hari Sabat, tidak pernah alpa. Dan pada bulan-bulan baru keempat, dan kelima pada hari-hari raya. Wah, 5, luar biasa. Semua hari raya yang semuanya tertulis di dalam kitab Taurat Tuhan. Jadi kita lihat dia memperhatikan orang-orang Lewi. Ada di ayat di pasal 31. Sampai-sampai orang Israel, orang Yehuda membawa persembahan sampai bertimbun-timbun. Raja dulu yang terjadi transformasi. Kalau orang nomor 1 dia tahu memberi, rakyat akan ikut. Tapi kalau rajanya pelit, nggak mungkin dia dicatat seperti ini. Tidak pernah Alkitab akan mencatat orang yang pelit, tidak ada. Kalau dicatat untuk meninggal, ada Ananias dan Safira. Amin. Dicatat untuk meninggal karena pelit, karena berdusta, karena menyesal mau berkorban. Tetapi inilah ayat 29. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar, amat besar. Jadi yang anti dengan tema uang bertobat. Saya ada keluarga saya pendeta. Saya tidak perlu sebut di mana. Dia blokir saya cuma gara-gara saya khotbah berkat di gerejanya. Diblokir. Keluarga dekat. Keluarga dekat. Ya, inilah pemahaman-pemahaman keliru, pemahaman-pemahaman yang sempit, pemahaman-pemahaman yang belum mengenal firman. Jadi saya nggak perlu berkecil hati. Kekayaan yang amat besar. Sekali lagi ayat yang ke-29. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, lembu sapi. Di semua kota dia punya properti, dia punya kekayaan, dia punya emas dan lain-lain. Bahkan di sini barang-barang yang indah, berlian-berlian, permata-permata. Ayat 30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Wow. Ini bukan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison 1000 kali gagal. Kalau ini tidak pernah gagal, ya kan? Ya kan? Beda dong. Karena cintanya kepada Tuhan. Cintaku bukanlah cinta biasa. Tuhan Yesus adalah cintanya yang luar biasa. Afgan boleh menyanyi dengan lagu dunia, saya menyanyi dengan lagu rohani yang saya ciptakan sendiri, cintanya kepada Tuhan. Ya. Jadi segala usahanya berhasil. Ayat 31. Demikiannya juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isinya.
segala isi hatinya. Wow, ternyata dia ada kemiripan dengan Raja Salomo, Raja Babel, raja yang sangat superior, sangat kuat, raja yang sangat hebat. Ternyata banyak belajar dari Hizkia. Ayat 32, selebihnya arti riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dan dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Wow. Jadi saya mau katakan, kalau Alkitab berkata, jeripayamu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Lengkap sudah. Keringat kita, nominal uang yang kita korbankan di gereja kita, sampai 1.000 rupiah, Tuhan tulis dan Tuhan catat. Amin. Tertulis dalam kitab Raja-Raja, tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya. Wow, Nabi besar. Dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel, tertulis menjadi sejarah siapa? Sejarah yang luar biasa di Yehuda. Dan ayat 33, ayat yang terakhir, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian di pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Satu penghormatan. Waktu Saul jadi raja, Yonatan tidak dapat tempat karena dia berubah setia. Inilah perbedaan. Jadi sekali lagi, Saul raja yang pertama di Israel tidak dapat tempat anaknya Yonatan. Justru tak pindah di Raja Daud. Tidak ada hubungan keluarga dekat. Karena berubah setia. Jangan kita berubah setia. Setia sampai akhir. Setia sampai nafas yang terakhir. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi tema firman Tuhan, harta milik yang amat besar. Allah mengaruniakan harta milik yang amat besar. Saudara mau? Bohong kalau nggak mau. Saudara hanya orang gila yang tidak mau, ya kan? Saya jujur. Karena saya memakai di pelayanan 200 gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan terus memberkati channel YouTube ini. Semua pendengar firman Tuhan ini. Baik di tetangga. Siapapun yang mendengar dan mau mempraktekkan. Berkat yang amat besar akan datang. Asalkan kami setia melakukan firman Tuhan. Kami cepat-cepat sadar, cepat-cepat bertobat. Apatah lagi kalau kami tidak tahu berterima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menonton sampai habis. Kami boleh bagikan, kami boleh like, dan nama Tuhan dipuji. Kami boleh mendapatkan berkat yang istimewa. Kami boleh menjadi sultan kekayaan. Karena kami dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Intinya, cinta Tuhan, maka berkat akan datang. Kalau cinta uang, Tuhan akan semakin jauh dalam kehidupan kita. Haleluya, amin.